Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Shalom, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat siang semuanya. Ya, sebelum kita masuk dalam sesi yang kedua, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, Kau sungguh amat dahsyat, kami boleh menyelesaikan sesi yang pertama Tuhan. Jikalau sebentar kami masuk sesi yang kedua, mari Allah Roh Kudus Engkau yang ambil alih sesi kedua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang mengatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hadir Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau dan kami boleh mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan dalam keuangan, rumah tangga, sakit penyakit. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Ya, Shalom. Shalom. Akan masuk dalam sesi yang kedua, yaitu inner healing dan memory healing ya Bapak Ibu ya. Kita akan buka kembali, tadi sudah dibacakan oleh Pak Ebron di awal, tetapi kita akan buka kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan ke-24. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya silakan dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan ke-24. 1 Tesalonika 5 ya, ayat 23 dan ke-24 silakan. ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu semuanya manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama tubuh, bagian yang kedua adalah jiwa, dan bagian yang ketiga adalah roh. Nah, Bapak Ibu, dalam sesi kesembuhan luka-luka batin atau inner healing dan memory healing ini, kita akan membahas mengenai yang pertama kesembuhan jiwa. Maksudnya kesembuhan jiwa itu apa Bapak Ibu? Kesembuhan jiwa adalah pada siang hari ini kita akan menguduskan wilayah jiwa kita. Ya, Bapak Ibu, jiwa kita itu terdiri dari apa? Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu pikiran, yang kedua perasaan, dan yang ketiga itu kehendak. Ya, Bapak Ibu, kalau yang pikiran itu memori, termasuk dalam wilayah jiwa juga. Pikiran itu masuk dalam memori, dan perasaan itu hati saudara atau emosi saudara, itu juga wilayah jiwa. Dan kehendak itu juga termasuk jiwa, yaitu kehendak itu atau kemauan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak itu termasuk dalam jiwa yang akan kita kuduskan pada siang hari ini. Nah, biasanya Bapak Ibu setan ini menyerang melalui jiwa ini dengan cara apa? Dengan cara melukai jiwa kita, ya, melukai hati kita. Dan setan menyerang jiwa kita ini kadang-kadang dirobek sampai hancur ya Bapak Ibu. Yang nama bekennya yang kita ketahui sekarang adalah luka batin. Jadi itu yang dinamakan setan menyerang jiwa kita. Nah, banyak orang yang tidak bisa mengalami berkat secara rohani maupun jasmani karena mereka ini mengalami luka batin atau istilahnya adalah robek jiwanya. Ya, di Amsal 27 ayat 9 di situ dikatakan penderitaan itu merobek jiwa. Kenapa kita tidak bisa mengalami berkat rohani maupun jasmani ketika kita mengalami luka batin? Itu yang menghambat. Jadi luka batin atau luka jiwa kita terluka itu akan mengalami yang dinamakan mengalami terhambatnya berkat-berkat baik secara rohani maupun jasmani. Jadi secara rohani kita tidak bisa menggenapi destiny Tuhan atas kehidupan kita. Secara jasmani kita juga akan terhambat ya Bapak Ibu.
Kenapa saya bilang terhambat? Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang telepon saya, ya Bapak Ibu, dia ingin konseling ya, ingin curhat, ceritanya ingin konseling, ingin curhat, dia bilang, Bu Jessica tolong doakan saya. Nah, waktu saya mendengarkan, saya ngajak dia ngobrol, saya bilang kamu cerita dulu, nanti saya sambil berdoa, saya gitu kan waktu awal itu. Nah, ketika dia bercerita, Roh Kudus mengatakan kepada dalam hati saya, setelah dia selesai bercerita, saya ngomong, Ibu, luka hatimu tuh terlalu dalam. Pada saat dia bercerita, dia ngomong, Bu Jessica, saya tuh bekerja selalu gagal. Saya tuh usaha apa saya nggak bisa, saya begitu kan. Saya tuh waktu dia cerita, saya juga nggak ngerti, saya harus ngomong apa, tapi ketika saya bilang, Roh Kudus, tolong saya, apa yang harus saya katakan. Terus Roh Kudus ngomong, dia mengalami luka batin yang sangat dalam. Terus saya sampaikan, Ibu, ketika dia sudah selesai bercerita, intinya tuh dia ingin didoakan karena usahanya gagal terus ya, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi Roh Kudus bilang bahwa kamu mengalami luka batin yang harus disembuhkan dan kamu mengalami banyak kepahitan. Dan singkat cerita Bapak Ibu, dan dia bilang, iya memang Bu Jessica, saya sangat benci, kamu harus mengampuni orang yang satu pekerjaan dengan kamu. Roh Kudus bilang seperti itu. Orang itu harus kamu ampuni. Dan memang betul Bapak Ibu, dia ngomong, iya Bu Jessica, saya kepahitan sekali dengan orang itu. Dan orang itu adalah kepalanya dia atau gimana gitu, pokoknya atasannya dia. Jadi dia itu nggak bisa, karena dia kepahitan dengan atasannya, dia nggak bisa bekerja Bapak Ibu. Setiap tender atau proyek itu selalu terhambat, dan dia selama beberapa tahun itu dia tidak bisa mengalami yang dinamakan berkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya katakan bahwa orang yang mengalami luka batin itu bisa mengalami tidak bisa mengalami berkat secara rohani dan jasmani, karena jiwanya itu dirobek oleh setan. Tadi di kitab Amsal 27 ayat 9. Jadi penderitaan itu merobek jiwa. Jadi orang yang luka batin itu hatinya patah, hatinya terluka Bapak Ibu. Dan setan itu sering melukai jiwa kita bukan hanya melalui orang luar Bapak Ibu, tetapi sering melukai hati kita melalui orang yang terdekat atau bagian di keluarga kita. Entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, saudara dan saudara, bos atau majikan kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hubungan orang tua dan anak ya kadang bisa melukai batin kita, hubungan anak dan orang tua, hubungan saudara bersaudara, bawahan dan bos, mertua dan menantu itu juga bisa merobek jiwa kita, melukai jiwa kita. Untuk itu sebabnya kita pada siang hari ini membutuhkan yang dinamakan kesembuhan dari segala luka-luka yang ada di dalam hati kita atau di dalam batin kita. Nah, Bapak Ibu, luka-luka itu tersimpan bukan hanya 1 atau 2 bulan saja. Kadang dibiarkan ngendep ya Bapak Ibu ya. Ngendepnya sampai berapa bulan Bu Jessica? Kadangkala sampai setahun, 2 tahun, kadangkala sampai bertahun-tahun kita biarkan. Sebenarnya kalau kita biarkan terus-terusan Bapak Ibu, itu yang rugi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita tidak bisa, tadi yang saya katakan apa? Tidak bisa mengalami berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani daripada Tuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang pada siang hari ini ciri-cirinya orang yang mengalami luka batin itu biasanya gimana Bu Jessica? Biasanya mempunyai karakter yang emosional. Ya, temperamennya tuh suka marah. Tadi Pak Eblon juga sudah menyinggung di depan ya. Saya singgung lagi supaya Bapak Ibu lebih paham. Nah, Bapak Ibu kan ada catatan ini ya kan, catatan sama pulpen. Bapak Ibu bisa catat. Oh, ini aku. Jadi saya akan membacakan ciri-cirinya nanti Bapak Ibu kalau memang oh ya aku ngerasa kayak gitu Bu Jessica ya bisa dicatat. Yang tahu juga Bapak Ibu sama Tuhan, saya nggak tahu, teman-teman di sini juga nggak tahu. Jadi saya katakan lagi ciri-cirinya orang yang mengalami luka batin itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti orang yang suka emosional, suka temperamen yang suka marah, suka ngamuk. Ya, ini pasti adalah orang-orang yang luka batinnya, luka jiwanya, LB, luka batin. Dan orang itu, orang-orang yang seperti itu, karakternya itu nggak bisa berubah, Bapak Ibu, kalau dalam hatinya yang jadi akarnya ini belum disembuhkan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orangnya suka marah-marah, suka emosional, kalau dibilang, Bu Jessica gimana cara supaya suamiku yang marah-marah, supaya nggak marah-marah lagi? Ya, harus diikutkan doa konseling pemulihan, supaya apa? Dia dijamah oleh Tuhan dan hatinya itu akarnya yang menyebabkan hatinya terluka itu dicabut dan dia bisa berubah karakternya, disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri yang lain gimana? Kita akan bahas di sini ciri-ciri orang yang mengalami luka batin atau luka jiwanya atau robek jiwanya.
satu Bapak Ibu, yang pertama tadi adalah orang yang suka marah-marah, suka tersinggung, suka ngamuk ya. Di situ termasuk luka jiwanya. Terus yang kedua, orang yang terlalu sensitif, terlalu peka. Orang bisa saja sensitif itu nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sensitif itu tidak sehat ya Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya itu yang perlu dicek. Jadi orang itu terlalu sensitif, terlalu peka, jadi sedikit-sedikit tersinggung. Nah itu biasanya luka dalam jiwanya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah orang yang menjauhkan diri dari pergaulan ya. Ketika dia suka menyendiri, terus dia menutup diri, dia nggak punya teman, dunianya sendiri dan dia sangat tertutup. Biasanya dia juga pernah mengalami luka dalam jiwanya. Jadi seperti itu ya ciri-ciri orang yang mengalami luka dalam batin dan jiwanya. Terus yang keempat Bapak Ibu, dia tidak tahu berterima kasih, tidak punya rasa ucapan syukur karena orang seperti ini biasanya mempunyai pemikiran yang beda dari manusia-manusia yang lain. Dia nggak pernah berterima kasih dengan orang tuanya, dia tidak pernah berterima kasih dengan saudaranya ketika orang tuanya sudah membesarkan dia tidak pernah mengucapkan terima kasih atau punya ucapan syukur kepada Tuhan, dan itu pasti orang yang luka jiwanya. Dan kita akan bahas lagi, masuk lagi yang kelima. Ciri-ciri orang yang luka dalam batinnya itu apa Bapak Ibu? Dia menyenangi perkara-perkara yang sia-sia. Orang yang suka dengan perkara-perkara yang sia-sia itu apa Bapak Ibu, omong-omong yang kosong atau pembicaraan yang tidak suci. Jadi suka ngomongin orang, suka bergosip, suka mengatakan hal-hal yang tidak suci, tidak kudus. Itu adalah biasanya orang-orang yang juga mengalami luka dalam jiwanya ya Bapak Ibu ya. Dan kita masuk lagi yang keenam, orang yang luka batin itu apalagi ciri-cirinya, orang yang terluka batin itu adalah orang yang sangat sulit mengampuni Bapak Ibu. Sangat sulit mengampuni, menjaga jarak dengan pergaulan, menjaga jarak dengan orang yang baru. Dan orang ini sangat sulit mengampuni, padahal kesalahan, misalnya ya ada orang tuh bersalah dengan dia tuh cuma sedikit, tapi dia nggak bisa mengampuni Bapak Ibu. Dia tuh pokoknya tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan orang. Biasanya orang-orang yang tidak bisa mengampuni ini, dia juga ada luka dalam jiwanya Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri yang keenam tadi tidak bisa mengampuni, dan yang ketujuh Bapak Ibu, ciri-cirinya apalagi? Ciri-cirinya adalah keras kepala atau tegar tengkuk, tidak bisa tunduk dengan otoritas, tidak bisa tunduk dengan orang lain, acuh tak acuh, suka bertahan terhadap pendapatnya pribadi, sekalipun pendapatnya salah, dia keras kepala dan tegar tengkuk. Ayatnya ada di mana Bapak Ibu? Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-16. Kita coba bisa baca. Yudas 1 ayat ke-16. Seperti apa sih orang keras kepala dan tegar tengkuk itu? Silakan dibaca Bapak Ibu yang bisa membacakannya. Yudas 1 ayat 16. Sebelum kita masuk ciri yang ke selanjutnya. Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang mengalami luka batin yang kesekian adalah keras kepala dan tegar tengkuk, suka menggerutu yang di dalam Yudas 1 ayat 16 tadi ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya cirinya apa? Suka menghakimi ya, dia Bapak Ibu ya, suka menghakimi, suka ngelabeli orang, gampang sekali berasumsi negatif terhadap orang lain ya. Orang yang punya kepahitan hati itu pasti kata-katanya tuh pahit Bapak Ibu. Jadi kalau orang luka jiwanya yang dikeluarkan dari mulutnya itu juga akan luka semua Bapak Ibu, ujungnya pasti pahit Bapak Ibu. Seperti pohon mangga itu Bapak Ibu, pohon mangga itu tidak mungkin menghasilkan buah jeruk Bapak Ibu. Kalau akarnya sudah pahit, pasti maka keluarnya juga pasti, buahnya juga pasti pahit Bapak Ibu. Jadi demikian juga orang yang terluka hatinya, dia akan seringkali mengeluarkan perkataan yang pahit Bapak Ibu. Jadi dia suka melabeli orang, dia suka ngata-ngatain orang, dia suka, oh kamu itu memang kalau bahasa Jawa, bahasa Jakartanya, lu itu memang nggak bisa dipercaya, lu itu memang pembohong, pokoknya lu dan lu dan lu dan lu. Jadi orang yang suka ngelabeli orang itu pasti jiwanya
terluka Bapak Ibu. Karena Lukas 6 ayat 45 mengatakan apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena apa yang diucapkan oleh mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang mengalami luka batin itu apa? Yang tadi yang saya katakan apa? Suka menghakimi, suka ngelabeli orang, suka berasumsi negatif, suka ngomong-ngomong yang pahit, suka ngata-ngatain orang yang pahit. Jadi biasanya orang itu juga mengalami luka batin, ya. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah cirinya apa? Mudah putus asa, mudah stres, mudah tertekan, mudah frustasi. Tadi dikatakan, saya baca di chat apa? Oh, suamiku tuh sedikit-sedikit frustasi, sedikit-sedikit pengen bunuh diri, sedikit-sedikit ngomong yang jelek, sedikit-sedikit kayak mengutuki diri sendiri. Biasanya hatinya itu pasti ada luka, Bapak Ibu, jiwanya itu batinnya pasti ada luka. Jadi orang yang mudah putus asa, mudah stres, mudah tertekan, mudah frustasi, itu pasti jiwanya juga terluka. Ya Bapak Ibu, jika punya saudara atau suami tadi ya, di sini tadi saya baca di chat ya, bisa diajak konseling doa pemulihan supaya apa? Dipulihkan hatinya, disembuhkan hatinya, ya. Yang selanjutnya, gimana lagi ciri-ciri orang yang luka dalam hatinya? Orang yang terluka itu biasanya Bapak Ibu dia suka berbohong, ya, suka berbohong. Jadi bukan berarti kata suka itu berarti berbohong satu kali, besoknya lagi, dan besoknya lagi, dan selanjutnya lagi. Jadi kalau dia suka berbohong, tujuannya pasti menutupi satu hal ya Bapak Ibu, atau banyak hal. Dan dia tidak ingin hal itu diketahui orang lain. Itulah yang terluka batinnya. Dan dia tidak memiliki keterbukaan Bapak Ibu. Jadi orang yang suka berbohong, pasti dia mempunyai luka-luka dalam jiwanya juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ciri-cirinya, suka menutupi sesuatu atau munafik ya Bapak Ibu ya. Orang munafik ini mempunyai dua kehidupan Bapak Ibu. Jadi dia bisa mempunyai kehidupan di atas panggung di mana dia bisa mengizinkan orang lain itu melihat dia, tetapi dia juga punya kehidupan di dalam kamarnya yang gelap ya Bapak Ibu ya, di mana tak seorang pun tahu bahwa sesungguhnya dia melakukan ini punya dua kehidupan. Jadi di kehidupan di atas panggung dan di dalam kamar itu beda sekali Bapak Ibu. Dan orang-orang seperti ini biasanya itu jiwanya juga terluka ya, juga seperti itu. Sebenarnya ciri-cirinya itu ada banyak sekali Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami luka-luka jiwa atau luka batin. Tetapi sebagian saja yang saya sebutkan karena waktunya terlalu singkat ya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa, oh aku juga seperti itu Bu Jessica, bisa dicatat kenapa pada siang hari ini selalu di konseling doa pemulihan selalu diminta untuk Bapak Ibu menyiapkan kertas dan catatan. Karena ketika kita ditegur oleh Roh Kudus, ini loh kamu seperti ini, cepat-cepat dicatat Bapak Ibu. Ketika kita ada suatu perkataan ya yang dari mengatakan seperti ini, keterbukaan itu awal pemulihan. Ketika kita terbuka, ketika membuka hati kita, pemulihan itu akan terjadi Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengakui dengan kerendahan hati kita, ini loh Tuhan aku seperti ini, pasti Tuhan akan memulihkan kita. Jadi keterbukaan itu awal pemulihan ya Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita apa yang saya sampaikan tadi ciri-cirinya, Bapak Ibu mungkin ada ditegur Roh Kudus, dicatat di situ. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri banyak orang yang luka batin, luka jiwa tadi. Kenapa saya sebutkan? Karena pada siang hari ini melalui konseling doa pemulihan ini, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan luka-luka Bapak Ibu. Luka dalam jiwa, luka dalam batin, luka dalam pikiran, juga luka dalam hatinya Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga bahkan pada siang hari ini kita juga akan belajar tentang luka-luka dalam memori Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau tadi kita sudah belajar tentang luka batin, ya kan Bapak Ibu, kita sudah berbicara tentang luka dalam jiwa. Siang hari ini kita akan lanjutkan lagi luka dalam memori, ya. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti konseling doa pemulihan, pasti sesuatu yang baru mungkin. Oh, apa sih Bu Jessica, memory healing itu seperti apa? Nah, luka dalam memory healing itu adalah suatu
peristiwa kejadian yang menyakitkan yang Bapak Ibu pernah alami, dan Bapak Ibu itu ingat terus dan tersimpan dalam memori Bapak Ibu. Peristiwa kejadian yang apa, Bu Jessica? Peristiwa kejadian yang pahit, peristiwa kejadian yang tersimpan dalam memori pikiran Bapak Ibu terus-menerus, trauma-trauma seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setan itu juga melukai memori kita juga melalui orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Dan setan itu melukai melalui orang-orang yang di sekitar kita itu melalui apa saja. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi setan itu melukai kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dia melalui apa? Secara verbal. Secara verbal itu gimana Bapak Ibu? Jadi misalnya kita pernah dimaki-maki, ya kan Bapak Ibu, dilecehkan, ya kan, dihina-hina oleh keluarga kita sendiri, atau kita itu pernah direndahkan, ya kita pernah dikata-katain, oh kamu orang miskin, kamu nggak punya duit, ya, kamu ditolak oleh keluargamu, kamu dikucilkan, dan pada saat itu Bapak Ibu, setiap perkataan yang dilontarkan ke Bapak Ibu itu masuk dalam memori Bapak Ibu, dan itu sampai bertahun-tahun ngendep ya Bapak Ibu. Tadi saya katakan ngendep itu apa? Ngendep itu tersimpan dalam memori Bapak Ibu, dan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, perlakuan-perlakuan yang kita terima dari orang tua kita yang dianak-tirikan, misalnya kita ini anak perempuan, ya kan, orang tua pengen anak laki, ya kan Bapak Ibu. Jadi kadangkala itu juga menyebabkan apa? Tanpa kita sadari itu masuk ke memori kita Bapak Ibu. Oh, papaku itu ternyata kok pilih kasih ya, apa namanya, sama saya, aku anak perempuan aja nggak pernah dikasih hadiah, kalau kokoku selalu dibawain hadiah. Nah, itu juga termasuk luka dalam memori kita, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, jadi kita mengerti kenapa pada siang hari ini kita juga akan menyembuhkan, masuk dalam kesembuhan, bukan hanya inner healing, tapi kita juga masuk dalam memory healing. Jadi tanpa kita sadari itu terekam dalam memori kita, perlakuan dari orang tua yang tidak adil, perkataan-perkataan yang melecehkan dari saudara, teman, bos, atau sahabat, atau siapapun juga yang terdekat di sekitar kita yang kita ingat sampai sekarang Bapak Ibu, itu termasuk di dalam memory healing. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita mau baca di dalam Mazmur pasal 10 ayat yang ke-14, silakan. Yang Mazmur pasal 10 ayat yang ke-14, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya silakan dibaca. Mazmur 10 ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Amin. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 10 ayat 14 ini dikatakan apa? Bahwa Tuhan memang melihatnya, ya Bapak Ibu ya, segala perkataan-perkataan ya, perlakuan-perlakuan kekerasan yang pernah Bapak Ibu alami selama ini, yang ngendep di memori Bapak Ibu, yang menimbulkan luka selama bertahun-tahun atau puluhan tahun, bahkan sejak dalam kandungan. Di situ firman Tuhan katakan apa? Bahwa Tuhan melihatnya, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu melihat luka-luka kita. Tuhan melihat setiap perlakuan-perlakuan kasar yang dilontarkan kepada kita. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak melihat luka-luka kita Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan apa? Tuhan memang melihatnya. Ya Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Tuhan memang melihatnya. Ya, yang dilihat Tuhan itu apa Bapak Ibu? Kesusahan Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu disakiti. Ya, Tuhan lihat, apalagi Bapak Ibu di Mazmur 10 ayat 14 tadi, Tuhan lihat sakit hatimu. Dan di sini Tuhan berjanji Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus mau ambil dengan tangan Tuhan Yesus sendiri, karena itu ada seperti penyakit ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak ambil itu seperti penyakit dalam batin jiwa kita. Dan hanya di tangan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan akan mengoperasi batin jiwa daripada Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya percaya, kita aminkan ya, bahwa saat ini Tuhan mau mengambil setiap sakit hati Bapak Ibu, setiap kesusahan Bapak Ibu di dalam batin jiwa dan roh daripada Bapak Ibu mau diambil sama Tuhan ya.
Tuhan juga berjanji lagi Bapak Ibu di dalam kitab Yeremia 30 ayatnya yang ke-17. Silakan dibaca Bu Leli. Yeremia 30 ayatnya yang ke-17. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 30:17 ini dikatakan apa? Bahwa Tuhan berjanji mengobati luka-luka batin Bapak Ibu semuanya, ya. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini Tuhan sudah berjanji kepada kita. Di dalam Yeremia 30 ayat 17, di dalam Mazmur 10 ayat 14, di situ dikatakan apa? Tuhan berjanji akan mengobati luka-luka dalam batin kita. Siapa yang hari ini pengen dipulihkan oleh Tuhan, katakan amin. Katakan amin, buka mic-nya. Amin. 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 Tuhan Amin. baik rohani maupun jasmani. Amin. Tuhan, yes Tuhan. Amin. Amin. Yes, Tuhan, saya mau. Amin. Pada siang hari ini di dalam Yeremia 30 ayat 17 di sini dikatakan apa? Tuhan berjanji mengobati luka-luka dalam batin kita. Nah, Bapak Ibu, ada juga namanya ketertolaan yang kita alami itu juga bisa menimbulkan sakit hati. Bagaimana orang bisa mengalami sakit hati? Tadi sudah dikatakan bahwa dia tidak dikasih oleh orang tuanya, itu juga menimbulkan sakit hati. Ya, juga ketika dia lahir, dia ditolak oleh orang tuanya. Tadi Pak Hebron juga sudah menyinggung di awal ya. Kalau misalnya perempuan itu hamil, ya kan, dia hamil di luar nikah, dia tidak disetujui oleh orang tuanya, dia mencoba menggugurkan anak dalam kandungannya, dan ketika anak itu lahir, Bapak Ibu, ketika anak itu lahir, dan kemudian anak itu lahir, anak ini juga akan mengalami luka dalam jiwanya, dia akan mengalami roh ketertolaan, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah punya orang tua, dulu nih orang tuanya pernah gugur ke Bapak Ibu, ya kan, tapi nggak jadi gugur, malah Bapak Ibu lahir. Nah itu termasuk juga dalam, ditulis itu luka dalam batin, termasuk Bapak Ibu, ya itu biasanya apa namanya, dia akan cacat, tapi bukan cacat fisiknya, tetapi cacat jiwanya. Ada cacat dalam jiwanya, yaitu ada roh penolakan yang akan dia alami, ya. Jadi dia itu sudah terluka di dalam kandungan, dia sudah mengalami luka batin, dan itu juga bisa melukai memorinya, itu juga termasuk dalam memori, luka dalam memorinya ya Bapak Ibu ya. Itu menyebabkan apa Bapak Ibu, jika ada anak seperti itu akan menyebabkan pintu roh penolakan itu masuk dalam hidupnya. Sehingga apa? Terkadang kalau anak ini lahir di tengah-tengah masyarakat, dia itu mempunyai komunitas, dia itu mempunyai pekerjaan di kantor, dia itu sebenarnya sudah berbuat baik, dia nggak bikin salah, dia melakukan hal-hal yang sangat baik, tapi apa Bapak Ibu, karena ada pintu roh penolakan ini, jadi dia sering disalahpahami teman-temannya, dia kadang-kadang dikucilkan teman-temannya, dimusuhi, ditolak, itu yang menyebabkan apa? Ini tadi Bapak Ibu, roh penolakan itu masuk dari situ Bapak Ibu. Nah, akarnya dari mana Bapak Ibu? Akarnya ya dari kandungan tadi. Karena dari kandungan Bapak Ibu, dari kandungan ibunya tadi dia sudah mengalami luka Bapak Ibu. Dia sudah mengalami ketertolaan, dia sudah mengalami yang dinamakan luka-luka dalam jiwanya Bapak Ibu, cacat jiwanya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah digugurkan oleh orang tua Bapak Ibu, itu sudah masuk roh ketertolaan. Jadi siang hari ini kita mau apa namanya, mau masuk dalam memori healing, mau masuk dalam mematahkan setiap roh ketertolaan itu Bapak Ibu. Nah, juga ada lagi Bapak Ibu, misalnya nih contohnya ya, misalnya begini, ada orang tua papa dan mama gitu, sejak waktu dulunya dia sangat sibuk sekali bekerja Bapak Ibu, sehingga ketika dia bekerja itu waktu istrinya melahirkan, bayinya lahir ceprot Bapak Ibu,
Dia nggak mau ngurus Bapak Ibu, dia nggak mau ngurus bayinya, tapi yang ngurus siapa? Susternya, yang ngurus siapa? Pembantunya Bapak Ibu. Jadi dipasrahke sama susternya, dipasrahke sama pembantunya langsung. Lalu besoknya dia nggak dia nggak mau ngurus anaknya, tapi langsung kerja lagi. Nah akhirnya anaknya itu besar sama siapa? Sama pembantunya, sama susternya. Nah ini juga bisa masuk roh ketertolaan Bapak Ibu. Ini juga masuk roh ketertolaan, pintu itu terbuka Bapak Ibu, roh ketertolaan itu masuk. Jadi kalau roh ketertolaan itu masuk Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk di dalam komunitas, ketika Bapak Ibu masuk di dalam masyarakat, Bapak Ibu misalnya melayani Tuhan di suatu komunitas atau bekerja di suatu kantor, Bapak Ibu akan dikucilkan, akan ditolak oleh mereka yang padahal Bapak Ibu nggak salah, Bapak Ibu juga sudah melakukan hal yang baik. Tetapi ini yang dinamakan roh ketertolaan ini masuknya dari mana? Dari orang tua Bapak Ibu ya. Pak Ibrahim tadi dikatakan di chat dari orang tua kita. Tanpa kita sadari seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan berjanji di sini tadi di dalam Yeremia 30 ayat 17. Kita kembali lagi di dalam Yeremia 30 ayat 17. Tuhan berjanji apa? Tuhan berjanji bahwa tangan Tuhan yang mau ambil Bapak Ibu. Segala roh kesusahan, segala roh sakit hati, dan segala roh ketertolakan, tangan Tuhan yang akan mengambil pada siang pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan di dalam Yeremia 30 ayat 17 tadi dikatakan apa? Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Ibu. Tuhan akan mengobati luka-luka batin dalam Bapak Ibu, ya. Dan hanya tangan Tuhan Yesus sendiri yang bisa menyembuhkan luka-luka dalam batin jiwa kita Bapak Ibu. Karena itu pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya, itulah yang Tuhan mau kerjakan, yaitu inner healing atau kesembuhan dari luka batin. Ya, Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan luka-luka batin Bapak Ibu semuanya, tetapi juga Tuhan mau menyembuhkan luka dalam memori Bapak Ibu semuanya ya siang hari ini ya. Jadi karena semua kejadian menyakitkan itu yang terekam dalam memori alam bawah sadar Bapak Ibu, bahkan sampai ke dalam alam mimpi Bapak Ibu, sehingga menyebabkan apa? Berkat-berkat itu terhambat, baik berkat rohani maupun jasmani. Dan maka itu Bapak Ibu siang hari ini, coba Bapak Ibu renungkan, tanya Roh Kudus, apa yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi Bapak Ibu sambil mendengarkan sharing yang saya sampaikan pada siang hari, tapi Bapak Ibu sambil berdoa ya, Roh Kudus ingatkan aku apa yang aku pernah alami, mungkin dengan orang tua, mungkin ada sakit hati sama saudara, dengan saudara-saudara, apa yang pernah Bapak Ibu alami, mungkin ya dengan perselisihan dengan siapapun juga, mungkin minta sama Roh Kudus untuk mengingatkannya supaya kita bisa mencatat. Siang hari ini kita mau minta Tuhan untuk mengambil segala kesusahan kita ya Bapak Ibu ya. Atau ada lagi Bapak Ibu, masih tentang memory healing lagi. Mungkin pada waktu Bapak Ibu masih kecil ya, Bapak Ibu masih kecil, Bapak Ibu tuh kalau dipukuli sama orang tua tuh diajar sampai memet ya. Diajar sampai memet tuh gimana Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya nggak mau makan diambil sapu digebukin ya kan. Misalnya nggak mau belajar diambil kemucing digebuki lagi ya kan. Pokoknya pokoknya nggak mau apa, papa mama selalu ngajar Bapak Ibu semuanya. Jadi itu juga bisa menimbulkan sakit hati Bapak Ibu. Itu membekas, peristiwa-peristiwa itu membekas sampai Bapak Ibu kalau ingat itu Bapak Ibu bisa sedih, bisa perasaannya teriris-iris, pokoknya bisa nangis terus gitu Bapak Ibu. Nah itu yang dinamakan luka dalam memorinya Bapak Ibu. Ada satu cerita ya, ada seorang anak itu ya, waktu itu dia tuh sangat takut sekali sama bambu Bapak Ibu. Kalau lihat bambu tuh dia lari. Pokoknya kalau dia melihat bambu tuh dia nggak mau deket. Ternyata pada saat kecilnya Bapak Ibu dia kalau nggak mau disuruh orang tuanya belajar itu dia digebuki pakai bambu itu Bapak Ibu sampai hancur bambunya. Jadi kalau dia lihat bambu dia pasti lari Bapak Ibu karena dia ingat pada saat papa mamanya tuh ngebuki dia. Nah inilah yang dinamakan luka-luka dalam memorinya Bapak Ibu. Dia nggak bisa melupakan peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu. Nah itu masuk dalam memori yang terluka sampai masuk dalam memori kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diingatkan sama Roh Kudus, mungkin dulu pernah diajar sama orang tuanya sampai memet, dan Bapak Ibu kalau ingat
kalau nyebutin, oh mamaku nek ngajar aku sampai nangis ya, masih nangis, masih teriris-iris perasaannya, berarti memori nih Bapak Ibu masih nyimpen setiap peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam memori healing karena kita yang mau biar Tuhan yang mau menghapus segala peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang Bapak Ibu alami itu. Ya, Bapak Ibu ya, jadi pada siang hari ini sudah jelas bahwa memory healing itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari kandungan juga bisa masuk ke tertolaan, ya kan, waktu tadi orang tuanya melahirkan ingin digugurkan. Dan ada juga Bapak Ibu yang lain, yang terakhir ini, Bapak Ibu menikah, ya kan, berumah tangga, Bapak Ibu mengalami kekerasan, aniaya, ya kan, dari suami, mungkin juga dari istri, ada juga loh istri yang mukuli suami itu juga ada. Jadi kadang-kala itu menimbulkan trauma, menimbulkan memori yang menyakitkan di pikiran kita. Jadi Bapak Ibu itu juga termasuk dalam luka-luka dalam memori kita, ya, memori healing namanya, nanti kita akan masuk dalam memori healing. Jadi luka itu tersimpan, ya, apa yang suami kita pernah lakukan, kita dipukuli, istri kita pernah lakukan, kita pernah dikatain istri saya yang menyakitkan hati Bapak Ibu semuanya, itu tersimpan dalam memori Bapak Ibu. Juga ada lagi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kecelakaan, Bapak Ibu naik motor, ya kan, enak-enak naik motor, tiba-tiba ditabrak dari depan atau dari belakang atau dari samping, Bapak Ibu sampai trauma, nggak berani naik motor lagi, ataupun juga naik mobil, atau kecelakaan apapun juga yang masih membekas dalam memori Bapak Ibu semuanya, itu tersimpan dalam memori. Jadi kita masuk dalam memori healing itu untuk apa? Untuk mempersilahkan Tuhan itu untuk mengambil setiap memori dalam batin, jiwa, dan roh kita yang tidak berkenan di hadapannya. Nah, bagaimana kalau kita ini mengalami hal seperti ini? Jadi tadi saya sudah sampaikan kan Bapak Ibu semuanya, dari luka batin, luka-luka dalam memori. Nah, Bapak Ibu, saya kasih waktu, Bapak Ibu juga bisa mencatat ya, saya sambil terus mencatat ya, terus apa yang nanti soalnya ada sesi di mana kita harus menceritakannya. Jadi waktu saya menyampaikan ini, kalau Bapak Ibu bisa dicatat, tanya sama Roh Kudus, apa yang harus diingatkan oleh Roh Kudus, apa dicatat Bapak Ibu. Mungkin juga ada yang ingin bertanya, mungkin bisa bertanya langsung di chat Zoom, nanti bisa Pak Hebron mungkin bisa bantu untuk menjawabnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami peristiwa-peristiwa luka batin ataupun mengalami luka-luka dalam memori, kita itu harus gimana Bapak Ibu untuk bisa mengampuni ya Bapak Ibu ya, untuk bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus mengampuni, karena tidak ada jalan lain selain mengampuni Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan di pertama tadi adalah luka jiwa, luka dalam batin, luka dalam hati. Dan itu bagaimana kalau kita ini mau disembuhkan oleh Tuhan, mau diangkat kesusahan hati kita, mau mengalami pemulihan dalam inner healing dan memory healing. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni orang-orang yang mengata-ngatain kita, kita harus mengampuni orang-orang yang melecehkan kita, baik secara verbal maupun secara perkataan maupun perbuatan, kita harus mengampuni. Karena semuanya itu kembali lagi untuk apa? Untuk kepentingan diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kita mau baca dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Silakan dibaca. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya bisa membaca. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Matius. Ya, silakan. Silakan. Ya, Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin.
Jadi jelas di sini dikatakan apa? Jika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, itu adalah apa? Untuk kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan di sini dikatakan apa? Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang yang menyakiti kita, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi coba dibayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tuh di setiap hari kita ini bikin salah, bikin dosa, kita menyimpan kesalahan orang lain yang menyakiti kita setiap hari menyimpannya, kita menumpuknya tanpa kita mau mengampuni, itu kalau ngendep sampai bertahun-tahun Bapak Ibu, itu kadangkala bisa apa ya Bapak Ibu, kita masuk ke hadirat Tuhan pun tidak bisa, karena di sini dikatakan apa? Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang, Bapamu juga tidak bisa mengampuni kamu. Jadi mari Bapak Ibu pada siang hari ini kita mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, baik secara verbal maupun secara perkataan, baik itu suami, orang tua, anak, menantu, ataupun mertua, kita mau mengampuni Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita juga akan baca lagi kenapa kita harus mengampuni. Kita baca lagi yang ayat selanjutnya. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 15. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya untuk dibacakannya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12, 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang akan mencemarkan banyak orang. Amin. Amin ya. Di sini dikatakan apa? Bahwa hidup damai itu harus mengampuni ya Bapak Ibu ya. Jadi mengampuni orang yang menyakiti kita itu seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ya Bapak Ibu ya, tidak pernah terjadi. Jadi menghapus seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Maka dikatakan di sini adalah hidup damai, kejarlah kekudusan. Jadi kita itu enggak menyimpan sakit di dalam hati kita ini. Itu adalah bagian dari kekudusan. Dan itu yang mau Tuhan kerjakan di dalam menguduskan jiwa kita. Agar apa Bapak Ibu? Agar tidak timbul akar yang pahit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau timbul akar yang pahit itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Ketika kita menyimpan akar pahit Bapak Ibu, kita itu hidupnya akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita, itu pasti paling nggak enak Bapak Ibu. Karena apa? Kita itu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyimpan akar pahit, pasti kita hidupnya tuh jauh di luar kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan, berkat-berkatnya itu terhambat semuanya. Jadi maka Bapak Ibu kita harus apa? Mengampuni. Harus apa Bapak Ibu? Mana suaranya? Masih semangat semuanya? Mengampuni ya, harus mengampuni ya. Seperti ibaratnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ini ada payung itu seperti kasih karunia ya. Kalau kita ada payung, kita nggak akan basah kuyup Bapak Ibu. Kalau kita itu nggak ada payung, nggak hidup dalam kasih karunia Tuhan, kemanapun kita pergi, maka kita nggak ada perlindungan Tuhan, nggak ada proteksi Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kemanapun kita pergi, kita ada dalam selalu perlindungannya, ada dalam selalu berkat-berkatnya Bapak Ibu. Jadi maka Bapak Ibu, ketika kita mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita harus belajar mengampuni. Karena di dalam mengampuni itu Bapak Ibu ada berkat Tuhan, baik itu bagi tubuh Bapak Ibu, bagi jiwa, maupun di dalam bagi roh Bapak Ibu. Nah, karena itu kita minta supaya saat ini apa Bapak Ibu, Tuhan menyembuhkan semua luka-luka dalam hidup hati Bapak, jiwa, batin Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita ini sudah dewasa rohani, pasti kita akan gampang mengampuni. Tapi Bapak Ibu ada juga orang-orang yang nggak bisa mengampuni itu sampai ngendep sampai puluhan tahun. Tetapi kita belajar pada siang hari ini, kita mau belajar untuk mengampuni Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami berkat dalam rohani maupun jasmani. Ya, di dalam Mazmur 10 tadi ayat yang ke-14 saya ulang lagi bahwa di situ Tuhan melihat kesusahan dan sakit hatimu, dan Tuhan juga mau mengambil ke dalam tangan Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu semuanya, amin.
saat ini Tuhan mau mengambilnya ya. Jikalau Bapak Ibu ingin mengalami penyembuhan, cara penyembuhannya itu gampang Bapak Ibu. Tadi saya katakan apa? Lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Makanya tadi saya suruh catat semuanya di kertas satu-satu. Kalau perlu namanya dicatat. Kamu mesti nyimpen kepahitan sama siapa dicatat. Katakan nanti si A yang menyakitimu apa namanya, Tuhan aku mengampuni si A. Ya kan, nanti diomongin Bapak Ibu ya, dicatat itu diomongin lepaskan pengampunan. Terus Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu nanti cerita kejadiannya, peristiwa kejadiannya. Kalau disuruh nginget sing masa lalu yang kemarin-kemarin itu Bapak Ibu pernah dipukuli atau dihina-hina oleh teman atau siapapun sampai Bapak Ibu disimpan di memori Bapak Ibu sampai bertahun-tahun. Bapak Ibu ceritakan sama Tuhan. Tuhan, ini aku dulu pernah Tuhan dipukuli sama papaku waktu aku kecil. Diceritakan Bapak Ibu. Nanti kita akan menceritakannya kepada Tuhan. Kita disuruh mengingat masa lalu. Kita memang mau mengingat kejadian itu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kaset rekaman ini dihapus oleh Tuhan Bapak Ibu. Kaset rekaman ini dihapus oleh Tuhan. Karena kalau enggak dihapus oleh Tuhan, nanti setan ini yang akan pakai untuk memutar-mutar rekaman ini terus. Untuk apa? Nusuk-nusuk hati Bapak Ibu semuanya. Nyakiti Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau kenapa kita disuruh menceritakan, karena biar Tuhan yang menghapus rekaman-rekaman ini supaya setan tidak memutar lagi. Ya, jadi ceritakan kejadian yang pernah Bapak Ibu alami. Contohnya, Tuhan dulu saya pernah dimaki-maki sama teman saya, ya kan? Tuhan saya pernah dihina-hina, direndahkan, ya kan, sama teman saya. Zamannya saya kuliah, saya dikatain nggak punya duit. Zamannya saya mau kerja, saya dikatain nggak punya modal. Ya itu diceritakan nggak apa-apa, Bapak Ibu dicatat. Ya, dikatakan saya miskin, melarat, apa-apa ya. Pokoknya dicatat, diomongke sama Tuhan. Kita ngadu sama Tuhan. Kita minta tangan Tuhan untuk menghapus setiap rekaman-rekaman memori-memori yang menyakitkan di memori kita, Bapak Ibu ya. Jadi lepaskan pengampunan, cerita ke Tuhan dan minta Tuhan ambil kesusahan dan sakit hati dari batin Bapak Ibu yang selama ini tersimpan bertahun-tahun. Minta sama Tuhan. Aku minta Tuhan bilurmu menyembuhkan, darahmu menyucikan. Aku dari sakit hatiku Tuhan. Aku minta Tuhan. Minta sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu pernah mengalami kekerasan dari papamu, Tuhan aku ngampuni papaku. Aku dulu papaku kalau marah sama aku, Tuhan dia ambil rotan, dia mukuli aku sampai babak belur. Oh Tuhan, saudaraku yang lain enggak digituin Tuhan, cuman aku Tuhan. Cerita Bapak Ibu, cerita enggak apa-apa. Ceritakan semua sama Tuhan. Nanti bilang sama Tuhan, aku minta Tuhan kesusahan sakit hatiku ini Tuhan, karena papaku memperlakukan aku tidak adil, karena papaku memperlakukan aku dengan kekerasan. Tuhan Yesus, tanganmu ambil kesusahan dan sakit hatiku ini Tuhan, dari batin, jiwa, dan rohku. Dan aku minta Tuhan Yesus, bilurmu yang menyembuhkan aku, menyucikan aku. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti ketika saya menyuruh Bapak Ibu untuk menceritakannya, Bapak Ibu ngomong, tapi mic-nya ditutup semuanya. Ditutup, hanya Bapak Ibu dan Tuhan sendiri yang tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu melepaskan pengampunan, yang kedua Bapak Ibu menceritakan, dan yang ketiga nanti Bapak Ibu minta kepada Tuhan untuk mengambil kesusahan dan sakit hati Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Melepaskan pengampunan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua tadi apa? Menceritakan peristiwa yang menyakitkan ya Bapak Ibu. Jadi masih semangat semuanya, diam semuanya. Yang pertama apa? Melepaskan pengampunan. Melepaskan ya. pengampunan. Ya, yang kedua menceritakan peristiwa. Ya, yang menyakitkan kepada Tuhan. Yang ketiga, minta kepada Tuhan kesusahan dan sakit hati Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan diri dalam hidup Bapak Ibu, mengambil kesusahan dan sakit hati dalam batinmu dan menyembuhkan luka-luka dalam batin, jiwa, dan roh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengalami kemenangan, ya, mengalami pemulihan, mengalami berkat sebaik secara rohani maupun jasmani, ya. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Kita akan masuk dalam
doa inner healing dan memory healing. Sudah siap? Yang sudah siap katakan amin, atau saya kasih kesempatan untuk mencatat. Amin. Amin. Sudah semuanya mencatat. Amin. Sudah semuanya mencatat, sudah semuanya ya? Iya. Ya, kalau sudah semuanya, ya kita akan masuk dalam doa inner healing dan memory healing. Nanti saya minta untuk Ibu Leli mengulangi. Jadi saya kayak tadi ya, saya berdoa, Ibu Leli yang ulangi. Nanti Bapak Ibu boleh mengikuti, harus ngomong ya Bapak Ibu ya, harus ngomong. Jadi ketika saya meminta Bapak Ibu untuk mengikuti, Ibu-ibu ngikuti, tapi mic-nya ditutup. Ya, jangan diam aja ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita siang hari ini mau mendeklarasikan, mau masuk dalam doa supaya apa? Supaya setan tuh tahu bahwa kita ini akan menjadi umat yang pemenang. Ini loh, Tuhan mau ambil kesusahanku. Tuhan mau aku sudah melepaskan pengampunan sehingga kita bisa dilepaskan oleh Tuhan, bisa diambil kesusahan dalam batin, jiwa dan roh Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi semuanya ngomong ya, jangan diam aja ya Bapak Ibu. Yuk kita masuk dalam doa inner healing dan memory healing. Ayo silakan Bu Leli ikuti saya berdoa. Bapak Ibu semuanya sambil kita ikuti saya berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengampuni Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan semua orang yang pernah bersalah dan pernah menyakiti dalam hidupku. Bahkan sejak aku dalam kandungan ibuku. Sampai saat ini. Aku mau mengampuni Tuhan. Dan aku minta kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lihat. Segala kesusahan. Dan sakit hati. Yang tersimpan. Dalam hati. Dalam batinku. Selama puluhan tahun. Bahkan sejak aku dalam kandungan. Aku adalah anak yang tertolak. Dalam perjalanan hidupku. Ada banyak orang-orang di dekatku. Keluargaku. Temanku. Bosku. Yang pernah menyakiti dalam hidupku. Saat ini Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan pengampunan. Untuk mereka Tuhan semua yang pernah menyakiti aku. Yang pernah menyakiti hidupku. Aku mengampuni mereka Tuhan. Aku mengampuni mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku minta kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu Tuhan. Mazmur 10 ayat 14. Tuhan Yesus yang akan mengambil. Tuhan Yesus yang akan mengangkat segala kesusahan dan sakit hatiku dari batin jiwaku. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan hatiku. Menyembuhkan batin jiwaku. Darah-Mu Tuhan. Menyucikan aku saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, sekarang taruh tangan Bapak Ibu di belakang tengkuk ini. Kayak gini ya.
Taruh di belakang tengkuk belakang, leher. Ya, di belakang leher ini. Ikuti saya berdoa lagi. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku minta Tuhan, aku minta Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala perkataan, segala perkataan, sikap, sikap, perlakuan perlakuan yang menyakiti, segala kekerasan, segala kekerasan yang menyakitkan, yang menyakitkan, yang pernah aku alami, yang pernah aku alami, yang pernah aku terima yang pernah aku di terima dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku Tuhan, yang tersimpan yang tersimpan di dalam pikiranku, di dalam pikiranku, memoriku, memoriku, alam bawah sadarku, alam bawah sadarku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus dalam Kristus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hapus semuanya Tuhan hapus semuanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh-roh jahat segala roh-roh jahat yang bersembunyi di balik rekaman-rekaman, balik rekaman-rekaman, peristiwa-peristiwa, peristiwa pahit, peristiwa pahit di dalam pikiran peristiwa pahit di dalam pikiran dan memoriku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku ikat Tuhan. Aku ikat Tuhan. Aku tolak Tuhan. Aku tolak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semua dari Dalam nama memoriku. Tuhan Yesus, keluar dalam hidupku. Dari memoriku. Dari memoriku. Dari alam bawah sadarku. Dari alam bawah sadarku. Dari mimpiku. Dari mimpiku. Darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus. Mengampuni, menyucikan, membebaskan aku. Mengampuni, menyucikan, membebaskan aku. Dan adapun Tuhan. Dan adapun Tuhan. Aku mohon kesembuhan. Aku mohon kesembuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Inner healing. Inner healing. Dan memory healing. Dan memory healing. Dari semua peristiwa-peristiwa berikut ini. Dari peristiwa-peristiwa berikut ini. Nah, sekarang Bapak Ibu ceritakan kepada Tuhan peristiwa-peristiwa apa aja yang ingin Bapak Ibu minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan. Silakan Bapak Ibu cerita. Mic-nya ditutup nggak apa-apa. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu menceritakan kepada Tuhan. Kalau sudah buka mic-nya katakan amin ya. Karalamata kaya nama syakaramata kaya nama shikaramata kaya nama hinalamata kaya nama syakaramata kaya nama shikinaramata kaya nama hinalamata kaya nama syakaramata kaya nama. Bapak Ibu terus silakan menceritakan kepada Tuhan dan Bapak Ibu terus berdoa kepada Tuhan. Karalamata kaya nama syakaramata kaya nama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sambil terus menceritakan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak di surga, hadirlah Tuhan, masuklah Tuhan di dalam masa lalu umat-Mu Tuhan. Engkau yang tahu persis Tuhan, satu persatu kejadian yang menyakitkan, yang pernah mereka alami Tuhan, baik melalui kekerasan verbal, ataupun Tuhan yang mereka alami selama ini Tuhan. Bahkan saat mereka dalam kandungan Tuhan, mereka tertolak Tuhan. Mereka bukan anak yang dikehendaki dari kelahiran orang tua mereka Bapak. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapak, kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus setiap semua akar kepahitan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit hati dan roh ketertolakan dari sejak dalam kandungan, kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cabut dari batin, jiwa dan roh mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua luka-luka baik di dalam memori karena ketertolakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus karena tidak dikehendaki orang tua mereka, kami mau
hapus dengan darah Tuhan Yesus. Semua luka-luka ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan dengan bilur-Mu Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan juga menghapus Tuhan setiap rekaman yang menyakitkan, yang mereka pernah alami, dan itu tersimpan dalam memori mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ikat semuanya Tuhan, kami mau ikat semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Tuhan yang menyucikan, darah-Mu Tuhan yang membebaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat Tuhan, kami patahkan kuasanya, kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang tahu setiap peristiwa yang menyakitkan yang mereka alami. Mungkin Tuhan juga ada istri-istri yang mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suami mereka, baik dalam perkataan, baik di dalam kekerasan, dalam rumah tangga mereka. Oh Tuhan, mampukan mereka untuk mengampuni Tuhan. Biarlah kesembuhan batin itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, inner healing ini boleh terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari lawat Allah Roh Kudus, Engkau yang melawat mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengangkat setiap kesusahan dari batin, jiwa, dan roh mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah setiap mereka pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap beban, kesusahan hati, dalam batin, jiwa, dan roh mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengangkatnya Tuhan, Engkau yang membuang semuanya dalam memori mereka, dalam luka batin mereka Tuhan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami deklarasikan pada siang hari ini Tuhan, dalam Yeremia 30 ayat 17, Engkau Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, Engkau Tuhan yang akan mengobati luka-luka mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan hati yang luka, sembuhkan Tuhan, balut Tuhan setiap hati yang luka, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memori-memori yang terluka Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan, aku ikat keluar engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak berhak masuk dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau ikat kuasanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tempat untuk kehidupan mereka Tuhan. Tidak ada lagi tempat untuk berpijak Tuhan setan dalam kehidupan mereka. Di dalam hati-hati yang terluka, kami ikat Tuhan, kami patahkan kuasanya, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang membebaskan, darah Yesus yang menyembuhkan, sembuh pulih sempurna Tuhan. Jiwa, pikiran, perasaan mereka Tuhan kuduskan oleh darah Yesus Tuhan. Segala luka-luka Tuhan sembuhkan oleh bilur-Mu Tuhan yang ajaib. Semua rekaman-rekaman memori alam bawah sadar maupun mimpi Tuhan dihapuskan, semuanya dihapuskan oleh darah Yesus. Dan tidak ada roh-roh lain Tuhan yang boleh bersembunyi di dalam rekaman-rekaman ini Tuhan, yang memutar-mutar rekaman ini Tuhan, untuk mengingat kejadian-kejadian yang menyakitkan. Semua ini kami ikat, kami ingatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari pikiran alam bawah sadar mereka, memori mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami ikat, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sucikan, darah Yesus yang membersihkan setiap memori mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu sudah semua sudah menceritakan? Sudah. Ya, sudah selesai ya semuanya ya. Ya, yang terakhir sekarang Bapak Ibu pegang dada Bapak Ibu, dipegang dadanya gini. Ikuti saya berdoa, ya. Semuanya ya, kita mau pegang dada kita. Ya, sudah semuanya? Ya, ikut Bu Leli bisa ikuti saya berdoa lagi ya, Bu. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku berterima kasih. aku berterima kasih. Aku percaya. Aku percaya. Tangan Tuhan Yesus sendiri. Tangan Tuhan Yesus sendiri Sudah mengangkat. Segala kesusahan. Dan segala sakit hati. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah mengampuni Segala kesalahan dan dosaku. Dan aku juga minta Tuhan Yesus. Dan aku juga minta Tuhan Yesus. Semua rekaman.
semua rekaman, perkataan, perkataan, peristiwa, peristiwa, kejadian, kejadian, perlakuan yang menyakitkan, perlakuan yang menyakitkan, yang tersimpan pada memoriku pada memoriku bertahun-tahun, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan puluhan tahun, dihapus oleh darah Tuhan Yesus saat ini. dihapus oleh darah Tuhan Yesus saat ini. Bilur Tuhan Yesus Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan semua luka. menyembuhkan semua luka. Bilur Tuhan Yesus Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan memoriku saat ini. menyembuhkan memoriku saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku sembuh Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Aku pulih Tuhan. Aku pulih Tuhan. Mulai saat ini Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, Aku punya hati yang kuat. aku punya hati yang kuat. Tidak mudah tersakiti. Tidak mudah tersakiti. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah tersinggung. Punya kekuatan untuk mengampuni Tuhan. Punya kekuatan untuk mengampuni Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, Tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan. tidak ada lagi hal-hal yang Dan menyakitkan. hal-hal yang buruk. Dan hal-hal yang buruk. Yang bisa dengan mudah Tuhan tersimpan dalam memoriku. Yang bisa dengan mudah Tuhan tersimpan dalam memoriku. Hanya firman-Mu Tuhan. Hanya firman-Mu Dan Tuhan. hal-hal yang suci dan mulia. Dan hal-hal yang suci dan mulia. Yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik. Yang tersimpan pada memoriku. Yang tersimpan pada memoriku. Mulai sekarang ini Tuhan. Mulai sekarang ini Tuhan. Cara berpikirku berubah. Cara berpikirku berubah. Pikiranku menjadi pikiran yang baik. Pikiranku menjadi pikiran yang baik. Pikiranku menjadi pikiran yang suci. Pikiranku menjadi pikiran yang suci. Dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera. Yang melampaui segala akal. Yang melampaui segala akal. Dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus Kristus. Memerintah. Memerintah. Dalam batin, jiwa, dan rohku saat ini. Dalam batin dan jiwa dan rohku saat ini. Sekarang dan sampai selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Amin. Bapak Amin. Ibu, saya kembalikan waktunya kepada Amin. Pastor Hebron. Kita sudah menyelesaikan Putus sesi